엄마, 뭐 화났어? Mereka mengira itu ibu kandungnya, padahal iblis yang sedang menyamar. 여보, 말고 처먹을 것이지 어디서 반찬 투정이야. Welcome to Males Nonton Full. Maunya dirangkumin mulu. Kali ini kita akan membahas satu film berjudul Metamorphosis, di mana film ini adalah film horor asal Korea Selatan, bre. Yang dipastikan ini akan sangat mengerikan. Yang gak kuat nonton silahkan out aja. Ingat, film ini berlapis-lapis plot twist, jadi kalian harus nonton sampai akhir. Gak usah lama-lama, gak usah basa-basi busuk. Let's go ke filmnya. Scene dimulai dengan aksi ruqyah dari seorang pendeta bernama Jongso. Dia sedang meruqyah seorang anak perempuan, kita sebut saja Mawar. 있는 거 까먹으신 거 아니에요? 악의 힘이 저희에게 미치지 못하게 하시고 저 왜 이렇게 아파요? Kondisi Mawar sudah sangat parah, bre. Bahkan bagian leher ke bawah sudah seperti melepuh-melepuh. Dia terlihat sudah kesakitan dan tersiksa dengan doa-doa yang dipanjatkan Jongso. Tak lama setelah itu dia mengutuk Tuhan dan keluar darah dari mulutnya, menambah kesan seram dan kondisinya semakin parah. Dari yang awalnya cuma menangis dan kesakitan, Mawar berubah ekspresinya menjadi ketawa-tawa seram. Iblis yang merasuki Mawar kemudian bilang bahwa Jongso sangat lemah, padahal Mawar sendiri udah percaya pada pendeta. Hal ini sedikit mengguncang benak Jongso. Ruqyah pun dilanjutkan. Kondisi semakin parah ketika iblis mulai keluar. Di sisi lain, ibu Mawar pun memaksa masuk ruangan. Tak lama, arwah iblis semakin menjadi-jadi. Mawar yang awalnya di kasur tiba-tiba udah sampai di jendela aja, bre, dan akan menjatuhkan diri. Jongso pun segera menyelamatkan Mawar, namun sang ibu juga dirasuki. Bahkan iblis itu juga bisa berbicara bahasa yang dipakai Jongso merapal mantra. Dia juga mengutuk keluarga Jongso dan tak akan melepaskannya. Tak lama kemudian Mawar menjatuhkan diri di pagar besi hingga meninggal. Di luar sudah dipenuhi gagak yang seolah menyaksikan kegagalan Jongso sebagai pendeta. Hal ini akan menjadi hal traumatis Jongso ke depannya, bre. Scene kemudian beralih ke keluarga Park yang sedang menuju rumah baru mereka. Ada sang ibu Park Myung-jo, ayah Park Hang-ko, kakak Park Son-woo, adik perempuan Park Hyun-jo, dan si bungsu Park Wo-jong. Keluarga ini pindah karena tekanan sosial akibat kematian Mawar yang diakibatkan Jongso. Jongso adalah paman bagi ketiga anak ini, bre, dan adik dari Gang-ko. Kini mereka mendapatkan imbas dari kegagalan Jongso menyelamatkan Mawar. 우리가 죄졌어? 박현주, 이사 간다고 애들 학교며 집이며 얼마나 골치 아팠는데. 걔가 죽을 때 마지막으로 있던 사람이 삼촌 아니야? 원망하는 거 인정. 야, Singkat cerita, sampailah mereka. Di sini yang paling tidak senang adalah Hyunjo, karena menurutnya ini tak harus terjadi pada mereka. Son-woo kemudian menemukan barang-barang Jongso, namun Myung-jo sudah terlalu muak dengan hal berbau gereja dan Tuhan. 엄마, 내 말 무슨 말인지 알지? Son-woo pun diminta untuk menyimpan barang-barang Jongso di gudang. Malam hari, Myung-jo dan Gang-ko terbangun karena ada tetangga yang membuat suara berisik. Mana aneh banget lagi tetangganya, bre. Begitu pula dengan Hyunjo, dia juga terganggu. Terlebih sepertinya dia sedang demam. Hari pertama berjalan cukup normal. Ho-jong dengan kursi kesayangannya sedikit menjauh dari rumah, kemudian menelpon Jongso yang sekarang beralih profesi jadi petani setelah kejadian Mawar. 삼촌, 나 누구 오게? 부정아. 삼촌 몰랐지? 아유, 그랬구나. Tak lama, Ho-jong mematikan telepon, entah apa yang terjadi. Bersamaan dengan itu, Bapak Choi datang menawarkan misi ke luar negeri untuk Jongso agar dia melupakan apa yang sudah terjadi. 누나도 드리지 그러십니까? 저 환속 신청은요? 허가가 아직 안 나왔어요. Kita kembali ke keluarga Park. Alasan Wo-jong tiba-tiba menutup telepon adalah karena tepat di depan jendela rumahnya ada mayat seekor kucing yang sedang berlumuran darah tergantung, bre. Entah siapa yang melakukan ini. Hyunjo yang dalam keadaan lemas pun langsung pingsan ketika melihat pemandangan mengerikan itu. Kemungkinan besar Hyunjo stres setelah pindah rumah ini, karena emang sepertinya dirinya yang paling tidak antusias.
Sepulang dari rumah sakit, mereka menemukan kursi kesayangan Wojong rusak akibat truk tetangga. 차 빼달라 그래야지. 그리고 봐봐. Dalam kondisi hujan deras, Pak Park mendatangi rumah tetangga yang cukup buruk kesannya sejak pertama kali mereka pindah itu. Ketika masuk di halamannya aja udah sus bre. Di sana ada bekas beberapa hewan yang dijagal bahkan digantung. Jadi kemungkinan besar tetangganya itulah dalang dibalik tergantungnya mayat kucing di rumah keluarga Park. Belum lagi kondisi rumah itu sangat aneh. Bebatuan yang terukir wajah manusia, kuburan aneh, dan ruang tamu mengerikan yang dipenuhi hewan-hewan mati penuh sayatan. Tak lama muncullah si pemilik rumah, kita sebut saja Rohman. Pandangannya cukup menakutkan sehingga Pak Park terbata-bata ketika menyampaikan keresahannya. 옆집에 새로 저렇게 되시면 저기다 제 차를. Tak lama Pak Park pun pergi. Pak Park terus kepikiran dengan tetangganya tadi bre. Belum lagi suara-suara yang ditimbulkan Rohman terus mengganggu anak-anak. Disitulah Pak Park melaporkan Rohman ke polisi. 집 안에 들어가 보면 다 있어요. Ketika Pak Park bilang soal kucing dan hewan yang dikuliti, polisi pun memeriksa rumah Rohman. Namun ketika di dalamnya tak ada apapun bre. Semuanya sangat normal dan bersih. Sehingga laporan itu hanya sia-sia dan hanya menghasilkan teguran kecil akibat kebisingan. 방이랑 2층이랑 좀 구석구석 뒤져보세요. 막 닭이 죽어서 피가 막 뚝뚝 떨어져 있고 짐승을. Setelah semuanya pergi, terlihat di atas rumah Rohman dipenuhi gagak. Scene beralih di sebuah gereja tempat Jongso bekerja. Tiba-tiba angin memasuki ruangan yang membuat salib terjatuh. Setelah dia merapikannya, tak lama ada tetesan darah. Ternyata ada sosok mawar di atasnya bre. Ruangan itu pun langsung dipenuhi darah seolah-olah terus menghantui. Walaupun semua itu hanya mimpi, tekanan batin juga lah. Di tempat lain, Hyunjo yang sedang tidur mendapatkan gangguan. 박우정. Awalnya dia mengira itu adalah Wojong, namun ketika dia akan bangun, rambutnya ditarik oleh seseorang. Ternyata itu adalah Pak Park. Yang aneh, Pak Park lalu melihat tubuh Hyunjo bukan selayaknya ayah ke anaknya. Hyunjo pun shock dengan kejadian itu dan yakinlah dia bukan Pak Park. 우리 딸 잘 컸네. Esoknya, Bu Park juga bertingkah aneh. Dia memasak seperti sedang emosi. 엄마. 뭐 화났어? Di sisi lain, Hyunjo trauma dengan ayahnya sendiri setelah kejadian semalam. Pak Park bingung lah. Oke lah, waktunya makan. Di sini Bu Park terlihat aneh. Dia terlihat tergesa-gesa dan rakus. Ketika Wojong memakan telur gulung, dia melepehkan makanannya karena rasanya aneh. Disinilah Bu Park emosi dan membentak-bentak Wojong. Tak berhenti sampai di situ. Dia memaki dan membanting semua yang ada, membuat Wojong dan semuanya ketakutan. Wah, ada apa ini? 나는 니들 키우느라고 늙어서 껍데기만 남았는데. Di tempat lain, Jongso resmi mendapat tugas ke luar negeri. Tentu Jongso sangat senang. Kemudian dia diberikan kalung milik Mawar. Ibunya Mawar memutuskan untuk memaafkan Jongso dan memberikan kalung milik Mawar itu bre. 자네를 용서하고 싶다고 하셨어. Sesampainya di rumah setelah kerja, Pak Park mendapati istrinya sudah bersikap normal. Ketika ditanya tentang kejadian tadi pagi, Bu Park sama sekali tidak tahu. Dan kenyataannya, Bu Park menemui temannya dan tak sempat membuat sarapan pagi itu. 밥 먹으면서 우정이야. 무슨 소리야? 나 세정이 만났는데. Pak Park pun langsung bilang apa yang terjadi. Yang tertinggal hanya perasaan aneh. Di kamar mandi, Sonwo dikagetkan dengan kehadiran Hyunjo. Dengan muka datar, Hyunjo berbicara ujaran kebencian tentang saudara kandung dan orang tua yang harus mati. Tentu Sonwo hanya bisa terbengong-bengong. 동생이란 것들 때문에 귀찮아들을 왜 그렇게 줄줄이 써놨는지. Setelah mandi pun Sonwo pergi ke kamar Hyunjo untuk memastikan apa yang dibilangnya tadi. 방금? 뭔 소리야? 나 계속 방에 있었는데. Seperti yang udah kita kira, Hyunjo tak tahu apa-apa. Malah justru Hyunjo yang bercerita tentang keanehan ayahnya semalam. Belum lagi tingkah ibunya pagi ini juga aneh. 대체 무슨 말 하는 거야? 야, 박현주. 아빠가 어제 내 방 들어와서 뭔 짓 하고 갔는지 알아? Tak lama, Pak Gang datang. Dia marah-marah karena Hyunjo memfitnahnya. 쌍년들 내가 니들 어떻게 키웠는데. Bahkan Pak Gang berkata kasar lalu mengambil cutter bre. Tentu kalian tahu ya kalau dia bukanlah Pak Gang. Pak Gang gak akan berperilaku seperti itu. Iblis yang menyerupai Pak Gang mencoba menyerang Hyunjo dan Sonwo. Sonwo pun terlempar hingga ke tangga tengah bre. Sangat tidak mungkin ya jika itu Pak Gang yang asli. Hyunjo yang ketakutan pun melarikan diri ke dapur. Iblis itu pun mencari Hyunjo dan mengambil palu gadam. Sementara kondisi Sonwo sangat kesakitan setelah terlempar dari lantai 2.
Baru saja si iblis akan menemukan Hyunjo, dia teralihkan dengan suara Sonwoo yang memanggil-manggil Hyunjo. Baru aja Sonwoo naik, si iblis Pak Gang udah di belakangnya aja. Hyunjo pun datang memukul sosok ayahnya dengan teflon. Tapi itu tak berarti apa-apa bre. Si iblis kini mencoba menyerang Hyunjo dengan palunya. Tak lama terdengar suara Pak Gang yang asli, membuat si iblis menghentikan aksinya. Tentu sampai sini Hyunjo dan Sonwoo masih belum paham situasinya. Dia belum tahu kalau yang barusan menakuti mereka bukanlah sang ayah, sehingga reaksi pertama mereka saat melihat Pak Gang yang asli adalah ketakutan. Pak Gang menyadari ada yang aneh. Mungkinkah kedua putrinya bertengkar sampai segitunya? 왜들 그래? Setelah itu keluarlah Wojong disusul Bu Park yang mungkin terbangun karena suara berisik di lantai 2. Namun Bu Park lagi-lagi bersikap aneh. Dia mengambil palu dan mencoba menyerang Pak Park. Pak Park pun melindungi Hyunjo dari serangan Bu Park. Yang pasti itu adalah si iblis ya bre. Karena tak lama dia berjalan ke belakang dan terlihat tak apa-apa ketika menginjak serpihan kaca. Dia lalu masuk ke kamar Sonwoo. Barulah Bu Park yang asli datang. Di situ semua orang menyadari ada dua orang berbeda. Dan ketika Pak Park membuka kamar Sonwoo, tak ada apa-apa di sana, hanya palu yang tergeletak. Di tempat lain, Jongso sedang memberikan kelas kepada para calon pendeta. Di sana Jongso memberikan studi kasus tentang Bapak Baltazar yang sedang menangani korban asal Filipina yang mengalami kerasukan hebat dan sulit ditangani. Rata-rata iblis memasuki orang-orang yang memiliki amarah terpendam katanya. Karena kemarahan itu akan melumpuhkan nalar dan menciptakan kebencian pada Tuhan, sehingga serangan iblis akan semakin rentan. 근데 안타깝게도 제이콥의 부모님 두 분 모두 Setelah selesai, Jongso pun mendapatkan telepon dari Sonwoo. Tujuannya adalah untuk meminta tolong meruqyah rumah. 그래 선우야 잘 지냈어? 아무래도 집에 이상한 일이 벌어지고 있는 것 같아요. 정수야. Sayang Jongso sudah mau berangkat ke luar negeri dan kemungkinan tidak bisa. Pak Park hanya bisa memakluminya, tidak bagi Bu Park. 설마 그 꼴랑 자존심 때문에 그러는 거야? 삼촌도 그렇지. 우리가 쟤한테 어떻게 했는데 그렇게 매정하게 전화를 끊어? Dia tak bisa menerima bahwa Jongso tak mau membantu mereka. Padahal mereka pindah juga karena Jongso kan. Tapi ya gimana lagi, orangnya aja gak mau kan ya. 숨 막혀 죽을 것 같다며? 서로는 그 일 때문에 휴학하고 현주 쟤는 학교에서 애들한테 왕따까지 당했어. Dan akhirnya ini membuat keluarga Park saling menyalahkan satu sama lain. Aduh, hal ini membuat Jongso bimbang. Dia pun melanjutkan berkemas dan siap pergi bre. Sementara Bu Park yang merajuk justru memilih akan pergi dari rumah dan mengajak anak-anak. Namun tak lama setelah itu ada yang datang. Ternyata Jongso mengurungkan niatnya ke luar negeri dan datang ke rumah keluarga Park. 삼촌. Pak Park pun menceritakan semua yang terjadi pada Jongso termasuk tetangga anehnya. Kemudian Jongso menyarankan untuk tidur bersama malam ini. 불편하더라도 오늘 밤엔 다들 같이 모여 있는 게 좋을 것 같은데. Jongso pun mulai melihat-lihat rumah tetangga yang memang suasananya cukup mencekam. Di dalam rumah itu tak lagi rapi seperti ketika polisi datang bre. Kali ini justru sangat seram dan dipenuhi salib yang digantung terbalik. Semakin masuk ke dalam semakin seram dan aneh. Bahkan di dalam kamar ada seonggok mayat yang dipenuhi tikus. Nah di sana Jongso melihat foto Mawar dan ibunya yang ternyata mereka adalah keluarga dari tetangga aneh Pak Park. Lalu kita diperlihatkan bahwa ternyata ayah Mawar yang selama ini kita lihat sebagai sosok tetangga aneh itu udah meninggal dibunuh iblis bre. Iya, si Rohman itu udah meninggal bre. Duh ngeri banget. Kita kembali ke keluarga Park. Ketika semua sudah tertidur, Wojong terbangun karena kebelet pipis. Namun tak ada yang mau mengantar Wojong. 누나, 나 심하려. Dia pun memberanikan diri ke toilet sendiri. Disinilah iblis menyerupai Wojong sambil membawa pisau datang. Dia langsung menuju ke Jongso dan mengayunkan pisau ke arahnya. Namun itu tak pernah berhasil. Pisau selalu berhenti tepat di atas kening Jongso. Barulah dia berhenti ketika Hyunjo menegurnya. 오줌 싸고 왔으면 빨리 자. Latar berpindah ke Manila, Filipina. Terlihat di sana pendeta Baltazar yang sedang memimpin doa di salah satu gereja. Setelah selesai, beliau mendapat telepon dari Jongso yang meminta tolong atas kejadian yang dialami keluarganya. 중순이야? 잘 지내셨어요? 또 못 드리고. 그렇지 뭐.
기대도 안 했다. Hal ini pun dirundingkan dengan para pendeta di gereja, bre. Dan memang Jongso memasang CCTV di rumah Pak Park sehingga kejadian semalam terekam sangat jelas. Jongso pun menyarankan untuk melakukan sebuah pengusiran dan itu akan dilakukan oleh Bapak Baltazar. 십자가랑 성모상 보이는 대로 좀 챙겨다 줄래? Ketika Jongso meminta tolong untuk mengambilkan salib, dia tampak bengong dan melamun. Ternyata air minum di sana udah ditambahi air suci, bre. Dan yang tak meminumnya adalah Sonwoo. Berarti kali ini iblis sedang menjadi Sonwoo. Tak ada yang bisa dilakukan Jongso sementara ini sampai nanti Bapak Baltazar datang. 우리 선우는 어떡하냐? 우리가 섣불리 움직였다가는 놈이 눈치챌 수가 있어. Pak Park pun diminta untuk mengawasi Sonwoo sementara Jongso menjemput Bapak Baltazar di bandara. Akhirnya Bapak Baltazar pun sampai dengan kedua asistennya. Tapi ternyata Bapak Baltazar tak pernah meminta untuk dijemput. 죄송합니다. 어리가 부탁드려서. 도와주려고 같이 온 사제들이야. Jongso pun langsung sadar kalau itu adalah perbuatan iblis. Dia pun gas menuju rumah keluarga Pak Park karena sepertinya ada yang aneh. Hyunjo yang sedang di ruang bawah tanah untuk mengambil salib dikejutkan dengan bayangan hitam melewatinya. Tak lama pintu pembakaran pun terbuka, lampu kemudian mati dan ada suara anak kecil memanggilnya. 현주야. Kemudian hal yang menyeramkan terjadi, bre. Tiba-tiba seperti ada yang menarik Hyunjo dengan keras ke arah ruang pembakaran hingga Hyunjo pun masuk ke dalamnya dan terkunci. Kemudian api pun menyala membakar Hyunjo. Duh, ngeri. Sementara Jongso masih kebut-kebutan di jalan berusaha secepatnya sampai ke rumah keluarga Park. Namun di tengah perjalanan ada puluhan burung gagak yang menghalangi jalannya. Dan karena itu mobil yang ditumpangi Jongso dan Bapak Baltazar pun mengalami kecelakaan. Di lain sisi, Pak Park semakin galau dengan perkataan Jongso tentang iblis yang sedang menyerupai Sonwoo. Datanglah Sonwoo yang akan memeriksa gerbang atas perkataan Hyunjo, yang padahal Hyunjo sendiri udah masuk ke ruang pembakaran. 어디가? 아, 현주가 대문이 안 열린대. 아빠가 열어줄게. 아니야. 내가 갔다 올게. Pak Park yang teringat perkataan Jongso tentang jangan membiarkan iblis yang menyerupai Sonwoo keluar rumah, segera menyerang sosok Sonwoo itu. Tapi Pak Park cukup brutal, bre, dan tanpa pikir panjang, dia mendorong kepala Sonwoo ke pintu hingga pingsan. Sayangnya, itu adalah Sonwoo yang asli. Sementara kondisi Jongso dan rombongan Bapak Baltazar dalam kondisi yang parah. Dan sepertinya hanya Jongso yang bertahan hidup dan berjuang. Pak Park pun akhirnya mengikat Sonwoo yang ia kira adalah iblis. Malam itu adalah malam yang berat bagi keluarga Park. 중수가 그러는데 지금 우리가 보고 있는 선우가 Ketika Bu Park akan melihat Hyunjo yang tak kunjung kembali dari gudang, Jongso datang sambil tertatih menanyakan di mana Sonwoo. Hyunjo pun bercerita kalau mereka mengalami kecelakaan. Dan dengan apa yang terjadi, mereka terpaksa harus menunda pengusiran. Pak Park lalu menyarankan Jongso untuk melakukannya sendiri. 네가 하면 되잖아. 무슨 소리야? 형 잊었어? Namun traumanya membuat Jongso ragu dan tak bisa melakukannya, bre. Pak Park pun memohon dengan sangat karena jika pengusiran ditunda, bisa jadi malah seluruh keluarganya tewas. 나는 가족 아니야? 씨발, 내 알바가 아니야. Akhirnya Jongso menyetujui untuk melakukan pengusiran. Persiapan pun dimulai. Jongso mengingatkan Pak Park bahwa jangan percaya jika iblis itu mengaku sebagai Sonwoo yang asli. Sialnya, ritual itu tetap menggunakan benda fisik, bre, sehingga Sonwoo pun kesakitan bahkan terluka. Akhirnya petugas pun mengevakuasi kecelakaan Jongso dan rombongan Bapak Baltazar tadi. Petugas pun dibuat bingung dengan penyebab kecelakaan yang aneh itu. Tak lama setelah semua jasad diamankan, mobil pun meledak. Bre, gak jauh dari sana ya, mereka juga menemukan satu mayat lagi dan itu mayat Jongso. Wah, berarti Jongso yang sedang menyiksa Sonwoo adalah perwujudan iblis. Bu Park yang tak kuat melihat Sonwoo disiksa memohon untuk menghentikan ritual tersebut. Namun Pak Park yang kadung gelap mata dan sangat mempercayai bahwa Sonwoo adalah perwujudan iblis justru menolak saran istrinya dan malah bersikap kasar. Apalagi setelah itu Pak Park mendengar suara iblis yang bilang bahwa dia adalah orang tua tak berguna dan tak bisa melindungi keluarga. Yang membuat Pak Park kemudian menuduh istrinya adalah iblis lalu mencekiknya.
Bu Park yang terancam pun mengambil benda dan menghantamkannya ke kepala Pak Park. Tak berhenti sampai di situ aja bre. Pak Park kemudian membenturkan kepala istrinya sendiri ke foto keluarga mereka hingga tak sadarkan diri. Tak lama Pak Park merasakan kesakitan di kepalanya bersamaan dengan berubahnya suasana yang semakin kelam. Pak Park pun menyadari bahwa Jongso yang ada di depannya adalah iblis yang terlalu kuat untuk ia tangani. Yang paling kasihan di sini adalah Wojong bre. Dia nggak tahu apa-apa dan harus melihat semuanya menjadi kacau. Pak Park pun menyuruh Wojong untuk keluar menyelamatkan diri. Hampir saja si iblis mau menghabisi Pak Park. Terdengarlah suara Jongso yang ternyata berhasil selamat bre. Aduh mumet nih film. 자의 피를 흘리는 손을 자르고 발을 끊어 떠나소서. 간절히 청하오니 주소서. Jongso pun melakukan pengusiran yang sempat tertunda. Setelah itu mereka menghampiri suara Wojong yang ketakutan di gudang bawah tanah. Disitulah Wojong bilang bahwa Hyunjo ada di dalam ruang pembakaran sudah dalam keadaan meninggal. Kemudian Sonwoo datang dengan seluruh luka di tubuhnya. Di sini Sonwoo mempertanyakan sikap ayahnya yang tak mengenali anak-anaknya sendiri. Tapi bre, yang ada di situ bukanlah Sonwoo, tapi si iblis. 어디 운뚜. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Jongso pun membacakan mantra yang juga bisa ditirukan oleh si iblis. Sialnya iblis yang menang dan justru menyerang Jongso lalu mengeluarkan semacam tentakel menjijikan dari mulut. Pak Park kemudian mengambil air suci dari tempat barang Jongso yang disimpan di gudang itu lalu menyiramkannya ke sosok iblis. Hal itu membuat si iblis lemah sehingga Jongso bisa melanjutkan pengusiran. Di sini sosok Sonwoo memohon untuk diselamatkan yang membuat Jongso lengah. Iblis itu kemudian berbalik menyerang Pak Park dan menguasai keadaan. Jongso kemudian memutus kalung milik Mawar yang ia dapat, lalu berdoa dengan itu untuk menjadikan tubuhnya sebagai penjara bagi sang iblis. Kemudian iblis tadi melebur dan memasuki tubuh Jongso, yang membuat Jongso kembali mengingat kilas lalu. Tubuhnya pun jadi rusak dan tak normal lagi. Dia pun menjadi lemah dan darah keluar dari setiap lubang di tubuhnya. Jongso lalu mengambil sebuah salib besar, mematahkannya, dan meminta Pak Park untuk membunuhnya dengan salib itu. Tentu itu bukan pilihan yang gampang. Namun ketika mata Jongso sudah mulai berubah, dia juga akan kehilangan kesadarannya. Jongso kemudian memaksa Pak Park untuk menusukkan salib itu ke dadanya. Dan akhirnya Jongso pun mati bersama iblis yang ia kurung di tubuhnya. 안돼 정수야. Masalah pun selesai dengan meninggalkan duka, luka, dan nestapa. Hyunjo dan Jongso tak terselamatkan dan film pun berakhir. Wah gila, ini film ngeri banget dan mumet kalau kalian gak nonton sampai akhir. Ya udah bre, jangan lupa subscribe, bunyi lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Malas Nonton Full. Terima kasih semuanya, see ya in the next video and bye bye.